Enak lah, sama-sama saling Enak, ya enak. mendengarkan Saling gitu. enak lah gitu. Ya, sama-sama saling mendengarkan Ya, gitu. silakan kamu ngomong dulu baru saya. Kak, kakak lanjut aja kakak. Oke, jadi begini ya. Ini saya jarang-jarang pakai jadi begini nih. Sekarang saya pakai jadi begini. Saudara Anda tadi beragama Kristen mengajak saya untuk diskusi. Tema yang kami angkat adalah apakah Tuhan yang benar itu bersifat mulia? Betul, kita sepakati. Yang Ya. namanya Tuhan yang benar itu sifatnya mulia. Maka dia membawa bukti, kata dia Tuhan saya tidak mulia. Padahal saya sudah bantah. Lalu saya bawa bukti juga. Loh justru kalau kita baca kitabnya saudara-saudara Kristen, Tuhannya teman-teman Kristen itu pernah memerintahkan perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh kepada hamba-hambanya. Seperti perintah kepada Nabi Hosea disuruh untuk bersundal atau memperanakkan anak-anak sundal. Yang kedua, Tuhan Anda sendiri mengambilkan bini orang, yaitu bininya Saul diberikan kepada Daud. Itu adalah Tuhan Anda sendiri dalam 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8. Begitu juga Tuhan Anda kepada Nabi Yesaya dalam Yesaya pasal 20 nomor 3. Diperintahkan tidak pakai celana dalam selama 3 tahun. Nah, banyak sebenarnya. Bahkan Tuhan Anda di Bilangan pasal 31 memerintahkan untuk, ada Ustadz Wafi itu, memerintahkan untuk, naik Ustadz, memerintahkan untuk apa namanya itu, uh, bukan cuma bersundal mengambil bini orang, bahkan dijelaskan bahwa dalam kitab Anda Tuhan Anda memerintahkan para pasukan-pasukan Kristus, pasukan Bani Israel mengambil orang-orang perawan untuk dijadikan untuk mereka, lalu meminta upeti perawan. Lalu yang tidak perawan disuruh bun-bun semua. Nah, apakah hal-hal seperti ini, naik Ustadz Wafi, hal-hal seperti ini adalah hal-hal yang perbuatan yang mulia menurut Anda sebagai orang yang normal, cara berpikirnya Mana sehat? ayatnya? Mana ayatnya? Oke, Pak Wangling, selamat malam. Pak Wangling baru masuk. Pak Wangling ingin ikut berkontribusi dalam dialektika di sini. Pak Wangling mau ayat yang mana? Tuhan menyuruh Nabi memperanakkan anak-anak sundal. Hosea pasal 1 nomor 2. Tuhan mengambil istri orang. 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8. Tuhan suruh nabinya telanjang gak pakai celana dalam 3 tahun. Yesaya pasal 20 nomor 3. Tuhan meminta Tolong upeti berawan dibaca, dan suruh bun-bun anak kecil. Ya Bapak baca terlalu tolong banyak, Bapak baca dibuka dan sendirilah. dibaca. Pak, aneh Pak, kalau Bapak suruh saya baca, saya yang jelasin ke Tunjukin Bapak. dong. Bapak sebagai oten Ya yang punya tunjukin kitab, dulu. kalau ingin menjelaskan saya, baca dulu kitabnya sendiri. Masa nggak pernah baca kitabnya terus tiba-tiba langsung mengerti, menjelaskan ke kami? Kalau Bapak suruh saya baca, ngapain Bapak menjelaskan? Mending saya yang pelajari sendiri. Anda membaca biar saya jelasin apa arti dari Loh, kitab itu, biar Anda jangan kalau asal begitu ngapain komen. saya minta Anda untuk menjelaskan kalau saya juga ya akhirnya membaca? Mending saya baca daripada dengerin Saya yang ocehan Anda. menjelaskan. Ya Anda baca Saya dulu, yang Anda paham nggak? menjelaskan. Ya Anda paham nggak ayatnya? Di situ baca dulu biar Anda paham. Loh, ini oten-oten ini memang aneh saudara. Tunjukkan dulu, Yang tunjukkan suruh dulu, baca kita lalu tunjukkan dia dulu. menjelaskan. Inilah kenapa kita orang Islam jangan ditiru ya. Ustadz Wafi kalau debat, dia ambilkan kitab, dia baca, dia tunjukkan. Oteng mau menjelaskan ke kita, kita yang disuruh bacakan. Kan Anda yang ngomong. Fakta mana faktanya, tunjukin. Parah oteng-oteng nih ya guys, parah oteng-oteng nih ya. Faktanya mana? Kita butuh fakta ini. Udah kalau kau nggak mau menjelaskan, kami nggak minta kok. Kami mau diskusi sama si Noni dulu ya. Anda tadi bilang, Anda yang bilang mana faktanya, Ya udah aku buktikan. bacakan nah ya. Udah saking aku nih merendahkan harga diriku disuruh-suruh sama Oteng ya. Saking kami ini umat mayoritasnya sangat toleransi lah kepada Oteng yang nggak pernah baca Bible nih ya. Aku bacakan kau. Coba aku mau tanya sama kau bagaimana kau memahami ayat ini ya. Inilah Oteng-Oteng, pantas lah kalian masuk neraka. Fatwa Unirifa, barang siapa Oteng yang tidak mengerti bahasa Indonesia, finar. Itu fatwaku. Kalian aja menyucikan Muhammad.
Ah, turunlah kau lah. Sudahlah kau minta tolong sama bunda gembala kau ini membacakan kitab, kau pula memframing nabiku. Memang gak ada adab kau, deh. Emang Kau tuh Muhammad gak ada suci adab. lah. Udah diamlah, diam, turun. Kau gak berhak ada di sini. Ini forum manusia. Kau mau jadi manusia atau hewan? Mau nggak jadi manusia? Muhammad suci enggak? Saya bilang saya tanya dulu. Lebih suci daripada Tuhan kau yang dikatakan terkutuk, Dinda. Bahkan Ustadz Wafi lebih suci daripada Tuhan kau. Setidaknya Ustadz Wafi tidak dijadikan berdosa. Yonatan Nandar setidaknya tidak terkutuk. Tuhan kau dua-duanya punya. Dijadikan berdosa, dijadikan terkutuk. Jangankan dengan nabiku, dengan Ustadz Yonatan Nandar dan Ustadz Wafi saja Tuhan kau nggak ada apa-apanya. Ustadz Wafi dia kerja, Tuhan kau ngambil keledai orang. Nggak ada kemuliaannya sebagai pria. Merendahkan harga diri Tuhanmu di hadapanku kalau banding-bandingkan Tuhanmu dengan nabiku loh. Jangankan dengan nabiku, dengan abang-abangku ini, ustadz-ustadzku ini aja nggak ada apa-apanya Tuhanmu. Ustadz Wafi setidaknya berguna bagi peradaban. Setidaknya beliau menjawab dan membela kemuliaan agama Islam. Tuhanmu selama hidup di dunia 33 tahun apa manfaatnya buat peradaban? Lebih baik kau tuhankan Einstein atau Isaac Newton. Punya teori yang bisa berguna untuk ilmu pengetahuan. 33 tahun Tuhanmu hidup. Setidaknya ada tidak legasinya? Ada Uni. Apa? Memasukkan roh jahat ke babi dan babinya dimakan oleh mereka. Ya itu cukup lah, lumayan lah ya. Pantas mereka di kesetanan. Jadi ketika kalian umat Kristen mau menjelaskan agama kalian kepada kami, bacalah dulu kitab kalian. Supaya kami yakin kalian itu mengerti. Ini tidak mengerti tentang kitab sucinya, kami pula disuruh membacakan. Dia yang menjelaskan. Noni, bagaimana pendapatmu melihat kelakuan kawan-kawanmu itu, Noni? Ya, karena gini kakak, seharusnya kan kita berbicara kan harus satu-satu baru enak kita ngomong. Ya kan Ya kakak? siapa yang ngomong berlima tadi? Kita ngomong satu-satu kok. Saya nanya nih, kamu bisa bahasa Indonesia, Dek? Bahasa Jawa, iso, siti. Mengerti nggak bahasa Indonesia yang saya ucapkan? Banget. Coba dengarkan baik-baik. Bagaimanakah pendapatmu tentang temanmu tadi yang ketika mau menjelaskan tapi tidak mau membaca kitab sucimu? Apa pendapatmu tentang hal ini? Silakan. Tentang hal itu, ya mungkin dia mau menjelaskan, tetapi memang logikanya pasti tidak akan diterima oleh Kak Rifa. Dari mana kamu tahu logika dia tidak akan saya terima? Kamu Tuhan, tahu masa depan. Kak Rifa juga kan Kenapa bukan di Tuhan. depan kami Gini, kalau gini, Kristen gini. itu selalu jadi Tuhan? Tahu Kak masa Rifa juga kan depan. bukan Tuhan. Loh, saya tidak sok tahu tentang masa depan. Ketika kalian umat oteng-oteng ini menjelaskan tentang kitab kalian, kenapa kalian tidak mau membacanya? Kenapa? Membaca apa tuh? Kitab suci? Aduh, Apa buku pantas lah karangan? Kak. Pantas kamu Kristen ya. Saya tanya kamu bisa bahasa Indonesia, katanya bisa. Bisa kan? Ternyata kamu nggak mengerti pertanyaan saya. Saya mempertanyakan kepadamu pendapatmu sebagai orang normal, melihat kelakuan saudaramu yang mau menjelaskan kitabmu tapi tidak mau membacanya lebih dahulu. Kenapa kalian itu anti ilmu pengetahuan? Bukan anti kakak. Lah kamu sendiri, kamu sudah pernah baca ayat itu? Ayat tentang begini, kakak kan tadi bilang Hosea lah apalah itu di Aku mau ngasih ke Ustadz Wafi ngerasain ya, aku menurunkan harga diri Ustadz Wafi. begini kakak tolong dengar. Kakak percaya bahwa Adam itu adalah nabi dari kakak? Apa urusannya Hosea yang disuruh bersundal sama Tuhanmu itu dengan Adam? Begitulah nanti nyambung jadinya. Ya apa korelasinya? Korelasinya begini,
waktu penciptaan Adam dan siapa nama istrinya? Nggak tahu aku, Sarminah kayaknya kalau nggak salah. Siti mungkin Siti. Nah, Udah diam deh, mending bertanya gitu. aja ke Ustadz Begini, Wafide. begini. Udah jangan Gitu, Bang. paksakan lah. Gitu kan. Semakin lama jadi- kalian jadi membuka begini, mulut begini, kalian, Kakak. semakin Kakak. ketahuan Kakak, botol kalian, Kakak. serius. Kakak. Gini, istrinya Adam, dia kan punya anak, namanya siapa? Nggak ada urusannya sama aku, mau namanya Gitu, Sarkowi kayak enggak mau begini. Sarmono kayak nggak ada urusannya ini sama kan, aku. ini kan nanti bertujuan sampai ke sana Udah, yang kakak. udah kau ngomong kakak sama Ustadz ributkan Wafi, kau itu. bertanya ya, kau tugasmu bertanya aja di sini ya. Iya, begini, Udah. saya mau bertanya dan mau cari jawaban dari kakak. Ustadz, Gitu loh kak. bisa nggak Ustadz bantuin Ustadz, tolong Ustadz. Iya. Repot nih Ustadz. Begini kak, Aduh, kayaknya Uni aja gak mampu ini, apalagi saya. begini kakak. Dari penciptaan Adam, Adam diciptakan satu orang, dan di situ menurut kejadian itu diciptakan Hawa di dalam Taurat. Nah, setelah penciptaan itu Adam dan Hawa mempunyai anak. Setelah mereka mempunyai anak, kenapa sampai jadi ke kita turun temurunnya itu? Coba tolong jelaskan. Kalau kakak mau memperdebatkan tentang Hosea. Poinnya apa sih? Nah, Sama pertanyaan Hosea ini poinnya apa? nah, jadi kakak udah. berarti kalau kakak Poinnya menyalahkan korelasinya apa menyalahkan dengan Hosea, tadi? berarti kakak juga harus bisa mengkoreksi dari penciptaan Adam. Gitu loh, kakak. Jadi biar Aku mau nyanyikan kau satu lagu ya. Ada bisa, Gara-gara kakak jawab dulu, sebotol kakak. Kakak anggur Rifa. asam, Saya anak open orang. ke- Kau diam dulu, aku lagi nyanyi. Gak, aku cuma menjawab kau dengan nyanyianku aja ya. Karena orang Kristen ini kan suka kali dengan nyanyian kan. Gara-gara sebotol anggur asam, anak orang kau Tuhan kan. Gara-gara sebotol anggur asam, anak Tuhan kau Tuhan. kakak buka kamera. Jawab dulu pertanyaan saya Kakak. tuh. Woi. Kakak. Buka Saya mulutmu buka dulu kamera Wang Ning, nih. bentar Om Nik. Ah. Buka mulutmu Wang Ning, Iya. buka mulut dulu. Ya, jawab dulu, Buka mulut. Ya, gimana Om Nik? Nggak, jangan gitu kakak. Kita bicara sopan-sopan. Ya denganmu kan Cara yang sopan. enak-enak kan. Ya, silakan. Gimana? Masalahnya kan- apa? Masalahnya apa? Kakak pertanyakan kenapa Hosea itu gini gitu. Bukan. Kakak meyakini Bukan bahwa gini gitu bukan. Kamu salah, Om Nonik. Nggak bisa, Om Nonik, Kakak. pertanyaan saya bukan itu pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, apakah ketika Tuhan memerintahkan Hosea berzina, itu perbuatan mulia atau tidak? Itu, Om Noni. Terus kalau Allah memerintahkan Nabi Adam untuk beranak cuculah memenuhi bumi ini, kira-kira itu perbuatan yang zina apa tidak? Ya bukanlah kan menikah. Loh, dia kawin sama saudaranya sendiri bisa? Ya, karena memang gak ada lagi yang mau dikawinin. Masa dia mau nikah sama pohon pisang? Lah itu berarti kembali lagi. Intinya Kapan kau itu berarti saudaranya memang Adam? Tuhanmu Bentar, memang Om. mengizinkan berzina. Tunggu, coba tunjukkan dulu di kitabmu kalau anaknya ada menikah dengan saudaranya. Coba tunjukkan di kitabmu kalau anak ada menikah dengan saudaranya. Coba tunjukin. Kembali lagi ke tadi. Ya Kakak. tunjukkan dulu di kitabmu. Jadi Enggak pakai data. Om Nonik, bisa dengar kata-kata kita nggak? Coba tunjukin dalam kitab Anda ada dalil yang mengatakan anak-anak Adam saling menikahi satu sama lain. Coba dalilnya. gimana kak? Anda mengklaim di kitab Anda bahwa anak-anak Adam itu saling menikahi. Coba Anda tunjukkan kepada kami. Dalilnya di mana itu? Ada di Alkitab. Yang mana? Ayat berapa? Pasal berapa? Pasal apa? Ada di kitab di- apa? Di kitab kakak ada nggak? Kenapa malah membahas kitab saya? Kamu menjelaskan imanmu kok. Yang pertanyaan saya itu ada di kitabmu, Hosea. Hosea itu memerintahkan bersundal alias berjoni.
Saya tanya dulu nih, apakah perintah Tuhan yang memerintahkan nabinya berzina itu perbuatan mulia atau tidak? Yang namanya perbuatan zina itu tidak dijadikan perbuatan mulia. Nah, berarti Tuhan yang Jadi memerintahkan itu bukan Tuhan kakak yang mulia. ributkan apa gitu loh. Makanya katanya kamu ngerti bahasa Indonesia. Tadi temanmu bilang, Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang mulia. Saya sepakati. Oke, saya tanya dia lagi, maksud Tuhan mulia itu apa, saudara? Dia jawab, maksudnya adalah Tuhan itu tidak mungkin memerintahkan kepada hambanya untuk berbuat yang tidak senonoh. Oke, saya sepakati. Maka ternyata saya bertanya, bagaimana dengan Tuhan dalam kitab kalian yang memerintahkan Hosea berzina? Apakah itu perbuatan mulia atau tidak? Itu sebenarnya pertanyaan saya. Kamu nggak kemana-mana, lari ke Adam pula, lari kemana-mana. Paham nggak? Lanjut. Ya paham nggak? Loh, jawabannya apa? Kok lanjut? Gimana sih? Paham. Paham. Ya apa Iya, jawabannya? jawabannya apa? Kok paham? Udah gini aja. Tugas kalian kami berikan hak daripada kalian menanggung malu. Kami izinkan kalian bertanya saja. Kamu bertanya saja, Ustadz saya yang jawab di sini. Oke, Tentang boleh. Islam. Ya. Oh jelas. Ya, Eh, Ustadz Wafi monitor Ustadz. Lanjut. Nah, silakan Bang Ben bantu dulu pandu Ustadz Wafi untuk tanya jawab oteng-oteng kepada Ustadz Wafi ya. Mereka hanya bertanya. Kalau mau menyanggah, kalau mereka sudah merepotkan nanti potong aja Bang Ben ya. Bantu Ustadz Iya, Wafi kalau biar enggak menyangga berarti siap untuk debat dua arah. data. Enggak Gitu aja. harus ada data. Enggak ada kelayakan Oke. oteng-oteng di dunia manapun berdebat dengan Ustadz Wafi. Layaknya cuma belajar aja. Ya, kecuali memang Oke, mau kalau mempermalukan menyangga dirinya. boleh. harus tampilkan Jangan- data. Nanya. Silakan. Boleh Lanjut. kakak. Ya. Silakan. Ini saya nanyanya ke siapa? Mohon maaf dulu. Nanyanya ke siapa? Ini Ustadz saya nih Ustadz Wafi. Sebelah, Kamu sebelah tanya lo, tentang Pak Islam. Wafi. Iya Pak Walfi ya. Oh ya. Gini. Di dalam Islam kan ada yang namanya Bunda Maryam ya. Iya. Maryam adalah anak Isa, Ibunya Isa. ibunya Isa. Siapa bapaknya Bunda Maryam? Imron. Imron. Kalau saudaranya Bunda Maryam itu siapa? Banyak. Minta berapa? Maksudnya apa sih pertanyaannya? Kok kayak pertanyaan SD? Ya yang tercatat aja. Ya gak tercatat. Yang menurut Pak Wifi tahu siapa? Gak tercatat. Kalau di mana mintanya di hadis di Quran? Di hadis apa Quran? Bolehlah yang ada. Iya, ada yang bernama Zakaria, ada yang bernama banyak. Yang mana? Nabi Zakaria kan saudara juga sama Maryam. Masih Yang pernah saya dengar juga katanya bersaudara sama Harun ya. Harun itu cuma julukan, bukan nama. Julukan dalam artian kakak minta penjelasan. Ya julukan, orang kalau soleh dulu di kalangan Bani Israel itu disebut dengan Harun. Orang kalau baik sebutannya Harun, kalau jahat sebutannya Dajjal. Anak Dajjal, wah, anak nakal tuh, itu sebutan. Oh gitu. Iya. Kenapa enggak dijuluki Musa aja sebagai pemberani atau Daud gitu? Bukan, kalau Musa nanti larinya tegas gitu itu pemberani. Kalau orang soleh, baik, lembut itu Harun. Harun itu pemberani, Musa enggak? Gimana sih? Yang kamu tanyakan kan soleh kan, baik kan? Nah,
Bang, lidahnya bang. Jangan begitu bang. Jijik saya lihatnya. Siap kakak, makasih atas penjelasannya ya. Cuman sekedar tahu aja. Sambil mendalami. Nandar nggak ada adab, Nandar. Jadi Bukan kan nggak ada maksudnya kan adab. Jadi biar ya, kita kan dengar dari Ketuanya kakak-kakak bilang, ini, habisin dulu. kakak-kakak yang saya paham pintar-pintar kok, ini. Mas Noni ini bukan nggak ada adab sebenarnya, nggak normal gitu aja. Nandar yang nggak ada adab, gue bilang. Si Nandar. Oh ini Mohon hostnya maaf Kak ya, Nandar Pak. ya? Om Om Monik, Nandar, Kak Nandar ini saya ngefans juga ini. Om Monik, mohon maaf ya kalau cewek sih wajar. Ini Om Monik cowok-cowok lidahnya digituin. Lanjut Ustaz. Om Nandar ini saya ngefans, bagus. Itu kamu di mana, Mas Noni? Kamu sekarang di rumah? Di rumah Orang mana? saya Hmm, asalnya iya. dari NTT. Oh, sekarang di NTT. Iya. Hmm, Pernah ke NTT Bang? Pernah ke Kupang. Wih, Kupang itu jauh loh dari tempat saya. Iya. Saya biasa kalau mau ke Kupang itu naik kulit kacang aja nyampe. Om Noni Yesus ini aja kayaknya dah pernah baik nyampe ke dia, Kupang. Ustadz. Kayaknya orang baik deh ini. Yesus aja udah pernah Cuman nyampe ke Kupang. Kan saya sudah bilang saya tuh ngefans sama Kak Rifa sama Bang Nandar. Tapi lo itu saya sama Darni, ngefans nggak sama Darni? nggak tahu. Tapi yang penting intinya Kak Rifa tidak boleh menghujat. Itu saya ngefans terus. Mana boleh saya sama Ustadz saya menghujat, dipiting Boleh. nanti saya. Nggak boleh. Saya walaupun Kak Rifa itu berbeda iman dengan saya, tetapi saya ngefans sama Kak Rifa sama Kak Nandar. Yang penting jangan menghujat itu aja. Kami nggak boleh. Kami ada dalilnya itu. Jangan kalian menghujat sembahan selain Allah. Nah, kami nggak ada. Cuman kadang-kadang kalian menuduh kami menghujat karena kami membacakan apa yang kalian imani. Kalian yang Itu mengutuk kan Tuhan, kami yang dituduh. Kalian yang menghina Tuhan kalian, kami yang dituduh. terus, Gitu. terus. Ada lagi pertanyaan ke Ustadz Wafi nggak? Pertanyaannya tadi udah dijawab itu kakak. Udah kalau gitu kita gantian dulu ya, biar yang lain juga dapat bertanya, oke? Oh, boleh, boleh, boleh. Salam hormat dari saya ya, dari NTT. Iya. Om Noni sehat-sehat ya. Saya juga ini kan saya udah follow ini ternyata Salam saya. toleransi. Ya, salam toleransi Kak Rifa. Maju Iya. terus, jangan menghujat ya Kak Nandar. Abang juga jangan menghujat Yesus terus ya. Tobatlah abang ini. Sudah bertobat sudah lama kakak, sudah Ya, tobat. Bang. Ya kalau gitu abang jangan menghujat Yesus lagi ya. Yesus dipuji, disembah itu baru benar. Jangan Itu dia hujat mati, Yesus. itu dia mati Nanti terkutuk, begini, abang percaya? kalau tidak mengenal Yesus berarti tidak mengenal Allah nanti jadinya. Kasihan iman Ih, kita. bukan. Di Kristen itu kan Yesus katanya mati terkutuk. Itu jahat sekali Di loh. Yohanes itu kan sudah tertulis, kalau Anda tidak mengenal Yesus berarti Anda tidak Mana ada akan begitu. mengenal Sembarangan Allah. nambah-nambah jadinya. ayat aja nih. Nggak boleh. Barang Nggak siapa yang menambahi firman Tuhan, dia tidak akan luput dari kematian. Nih, ya, abang nambahin firman. Ya udahlah. Kalau tidak Abang, mengenal Yesus, tidak mengenal Allah yang punya surga itu. nih. Tuhan Yesus memberkati ya. Selamat Tuhannya bertugas. Yesus yang memberkati kami ya. Ya, Makasih. Tuhan Yesus memberkati. Tuhannya Yesus yang memberkati warahmatullahi kami. wabarakatuh. Salam, Alaik. salam, salam sehat. Ya. Oke. Ya. Ya, silakan Eget 27. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Ya, perkenalkan diri Anda, Pak. Salam. Apa kakak? Perkenalkan agamanya apa, Pak? Saya orang Kristen, Kak. Oke, Waalaikum. Ya, silakan. Anda ingin menjelaskan, silakan. Tapi Anda akan ditanggapi sama Ustadz Wafi. Nah, sekarang saya tanya. Anda itu mau bertanya atau mau menjelaskan?
mau bertanya kakak. Oke, silakan ke Ustadz Wafi langsung. Ya, kakak, aku mau bertanya tentang Muhammad itu kakak. Mau Ya, bertanya, silakan. Muhammad itu seorang pendosa atau orang suci? Silakan Ustadz. Nabi Muhammad itu sangat suci, bahkan tidak bisa najis. Muhammad itu seorang suci ya? Iya, bahkan tidak bisa najis. Ya. Kalau dia orang suci, Tuhan itu suci tidak? Apa? Allah itu suci tidak? Allah itu sang maha suci. Terus yang itu siapa? Yang Apa? berdosa itu siapa? Yang berdosa itu siapa? Yang berdosa itu Bapak, antum. Ya, Yesus juga Ustadz. bukan. Kayak aku di sini. Muhammad seorang manusia. Iya, suci. Hmm. Terus Allah Allah, suci, Allah maha suci. maha suci. Nah, Ya. Yang dikata Allah manusia tidak ada yang suci. kata Terus siapa? kenapa? Kapan Allah bilang gitu? Hah? Kapan Allah bilang gitu? Allah yang bilang Ya, di mana itu dalilnya? tidak ada yang suci. Emangnya Bapak pernah ngomong sama Allah? Kapan Allah bilang kayak gitu? Di mana ayatnya itu, Pak? Bapak nih kayak luga juga nih. Ya kan? Manusia Apanya ya kan, Pak? Saya belum ya kan gimana sih? Biasaan noten ini. Argumen pakai asumsi, ditanya dalil pelongak-pelongok. Jangan biasakan Ten. Bawa dalil. Iya kan katanya. Saya udah bilang apa-apa ya kan. Nanti dipotong videonya nanti. Iya kan? Woi Pak Eget, lanjutlah. Gue mau cerita nih, baru-baru ini. Eget. Eget. Apa wak ni? Hoi. Kok diam dia Ustaz? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Malah di-mute gimana sih? Disuruh tanya lu, bukan ditanya lu. Susah amat. Kabur tuh. Telah kembali ke rumah Bapak. Iya, Astagfirullah. berpulang ke rumah Bapak Aduh, di ya surga. Allah. Halo Pak Andreas. Halo Pak Andreas. Aduh. Lawak-lawak kerjaan orang ini. Ada nggak lah kawan-kawan kita oteng yang nggak normal sedikit? Yang ada itu gak normal atau abnormal lo nih? Yang normal. Halo bad sector. Bad sector. Bad sector. Ayo macam. Aduh. Gini banget lah nasib jadi ibu gembala ini ya. Tunggu aku pilih-pilih dulu bentar. Aku pilih mana tahu aku pilih yang normal ini. Sabar Ustaz, banyak nih yang naik. Ini masih lumayan ini orang-orangnya. Kalau di roomnya siapa? Ustaz Yusuf PI itu tambah parah di sana. Ngomong apa? Kita ngomong apa? Mereka jawab apa gitu. Kayak si Oki ya tadi ya. Tadi saya diskusi sama Oki. Iya. Aku live kan di YouTube aku Ustaz. Gimana Tan? Muter-muter nggak Tan? Jangan muter-muter, pucet dia langsung. Pucet. Halo Lindung. Lindung. Oke, turun.
Si Woi ini naikkan aku. Udah ku jambak, dia nggak minta naik. Banyak lah cakap awak-awak semua nih. Dede Mite. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Muslim. Nggih. Ya, satu pertanyaan Mau nanya habis sama itu Ustaz saya Bakti. turunkan ya. Ya, silakan satu pertanyaan habis itu saya turunkan. Oke. Musuhnya Yesus itu siapa ya, Ustaz Wapi? Musuhnya Yesus Nggih. banyak. Orang Roma, bangsanya maksudku. Orang Romawi, orang Yahudi, terus iblis ketika itu muridnya sendiri, banyak. Terus yang ngeluarin Bible orang Romawi atau mana? Yang ngeluarin Bible itu sampai sekarang nggak ditemukan. Saya nggak tahu. Yang penting bukan orang Madura, bukan orang Batak. Orang Padang juga nggak ikut-ikut, Ustaz. Ikut-ikut. Tapi sampai detik ini, secara lengkap, secara yang paling lengkap, Bible itu baru ditemukan abad ke-4 ya. Vaticanus Sinaiticus itu kan 4 maksudnya itu. Itu baru ditemukan lengkapnya seperti itu. Jadi Vaticanus sama Sinaiticus ini ngambil dari mana itu sampai sekarang nggak ditemukan. Dan siapa orangnya yang menulis nggak ditemukan. Oke, udah ya, De Mite. Ya, salam dari Lombok ya untuk semua Ustaz Wapi, untuk semua Oh, Lombok. Islam. Waalaikumsalam. 1000 masjid. Siap. Oke, Jesuli 234, Muslim dan Muslim. Jesuli ini identik Muslim ini unik. Oh ya, ada Julius Nawawi. Halo. Ya, halo. Julius Nawawi. Aku ini Oten. Oke, silakan Oten bertanya aja. Oke. Di sini aku bertanya, ya. Di dalam surat Al-Hajj 40, ya, kalau memang itu firman Allah, ya, di dalam surat Al-Hajj 40, siapa yang berkata dan kepada siapa dia berkata tuh, kalau memang itu firman Allah atau perkataan Allah. Yang mana sih? Al-Hajj 40. Nggak ada surah Al-Hajar itu. Al-Hajj. Nah, ada Al-Hajab. Al-Hajj. Apa sih anjir? Ajab mana ada, Bang? Ajab banget. Ajab Ada, Bang. Ustaz. Ajab itu ada, Bang. Belum saya ngomong sudah kena ajab. Surah ajab. Al-Ahzab. Al-Ahzab 40. Aduh, ya Allah. Al-Ahzab. Al-Ahzab kah? Ya, betul nggak Mas Julio? Al-Ahzab, bener? Apa sih anjir? Loh, kok malah diem, Pak? Pak, Al-Ahzab tah? Oh, kena mental dia. Gara-gara kena anjir, langsung kena mental. Gimana, Bang? Kalau nggak saya tunjukin dari sini. Iya, nggak apa-apa. Coba tunjukin. Oke, saya tunjukin. Ustadz, aku baca hadis gini, Ustadz. Barang siapa yang menuntut ilmu untuk mendebat ulama dan mengolok-olok orang jahil finar. Aku tuh termasuk mengolok-olok nggak sih, Ustadz? Bedakan antara jahil dan ahmak, itu beda ya. Al-jahil yata'allam wal ahmak yunakishu bil batil. Jahil berarti dia menuntut dirinya untuk belajar. Ahmak adalah orang BODOH yang akan selalu membela kebatilan. Kalau ahmak nggak apa-apa. Oke.
Aku kepikiran terus sama hadis itu, Ustaz. Kepikiran kenapa? Halo bang. Ya karena gimana ketawa kayak gini. Bentar nih, tahan dulu nih. Iya, Silakan iya. Julius. Lanjut. Nah, kalau seperti itu Edis pasti masuk neraka karena menertawakan dirinya sendiri terus dia. Ya kan emang dia kafir. Dia kan menertawakan dirinya terus. Maksud aku. Udah lah, Ustaz, lanjut. Ya. Halo bang. Ya, gimana, Mas Julius? Coba ditunjukkan. Gini bang. Saya coba buka kamera tapi nggak bisa, ini gimana ini bang? Padahal saya mau Kok tunjukin malah nanya ke saya? suratnya ini. Ini mana? Ini saya sedang melihat alam barzah. Nggak kelihatan, Bang. Makanya abang tuh biar ngomongnya lancar, keluarkan dulu Tuhan di hidungnya. Bersihin dulu, Bang. Mana, Bang? Biar saya baca gitu loh. Abang pengikutnya baru 51 biji bang, mana bisa buka kamera. Bang, Lah, dengar bang. berusaha. Ini tulisannya bang, Al-Ahzab 40. Bunyinya gini, Muhammad itu bukanlah Al-Ahzab. bapak dari seorang di antara kamu, melainkan dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah Maha mengetahui dan Maha tahu itu. Ya, itu ungkapan Allah. Ungkapan Allah itu, maka Muhammadun aba hadim rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Terus Pertanyaan saya, kalau memang ini adalah firman Allah, ini perkataan siapa dan kepada siapa dia berkata? itu firman Allah yang dibawa oleh Jibril, dilafatkan dengan lisan malaikat Jibril, lalu disampaikan oleh Nabi Muhammad ke umatnya, begitu. Oh, berarti ya Allah berkata bahwa Muhammad ini bukanlah berarti dia berkata, berarti Allah berkata bahwa Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu. Dia langsung ngomong begitu. Iya. Kan pertanyaan saya, ya kalau memang perkataan Allah, kenapa dia berkata begini, Muhammad itu, kok kenapa harus disebutkan ya bahwa dia itu berarti itu bukanlah perkataan Allah. Karena kalau perkataan Allah tidak mungkin dia mengatakan bahwa Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu. Kamu ini siapa? Dan melainkan dia ini siapa? Kan gitu. Makanya aku bertanya, ini perkataan siapa kepada siapa? Biar kita tahu bahwa ini perkataan dari Allah atau tidak gitu. Firman Allah atau tidak gitu. Sebentar, sebelum Ustadz Wafi menjawab, tolong tag Gerindra di bawah. Oten butuh belajar KBBI dan Bahasa Indonesia. Tolong tag Gerindra ya. Mudah-mudahan pemerintah punya solusi untuk mengajarkan Oten Bahasa Indonesia. Lanjut Ustadz. Iya, yang ditanyakan apa? Ini kan namanya kalam khobar, mengabarkan. Allah sedang mengabarkan. Ya, Allah mengabarkan kepada umat melalui lisan malaikat Jibril yang Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad ini bukan ayah, bukan, tapi beliau itu adalah utusan Allah dan pemungkas para nabi. Begitu loh. Yang dipermasalahkan apanya di sini? Nah, gini bang, masalahnya gini. Kalau memang ini dari Allah, ya berarti ini bukan dia ngomong sama Muhammad, tetapi dia ngomong sama orang lain, ya. Tetapi kenapa di sini dia tulis kenapa di sini yang dikatakan kepada Muhammad? Kalau memang ini perkataan Allah, mana mungkin dia bunyinya gini, Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu, ya. Berarti ini seakan-akan dia ngomong sama orang lain. Malah tadi abang mengatakan sama Muhammad, gimana sih? Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu, melainkan dia adalah utusan. Berarti ini kamu mengatakan bahwa bukan kepada orang lain lalu kepada Muhammad. Mana bisa? Iya, oke. Sebelum ke Ustadz Wafi ya, tolong tag di bawah Prabowo Save Oten butuh KBBI. Tolong ya, sama-sama ya, kasihan ya. Lanjut Ustadz. Kenapa yang harus saya jawab? Itu sudah jelas loh, KBBI sudah jelas, Indonesianya sudah jelas. Ini yang gak jelas kamu, Bejir.
Bejir. Gini bang ya, maksudnya pertanyaan saya ya, sebenarnya di sini Allah itu berkata atau siapa yang berkata, terus kepada siapa dia berkata itu, soalnya nggak nyambung. Kalau memang Nggak jelas kamu bejir. dengar dulu, kalau memang perkataan Allah, dia pasti mengatakan Muhammad itu bukanlah bapak dari antara seorang dari kalian, artinya dia ngomong kepada orang lain. Kok masa dia ngomong sama Muhammad terus dia Ustadz mengatakan bantuin lah dia Ustadz, itu kasihan loh nabi? dia Ustadz. Masa gara-gara bahasa Indonesia Gitu. dia masuk neraka, bantuin lah Ustadz. Saya sudah menjelaskan tadi Uni, itu namanya kalam khobar, kalam mengabarkan. Allah menuliskan surat, anggaplah seperti menuliskan surat itu ngasih kabar nih. Untuk disampaikan, Allah nitipkan surat itu ke malaikat Jibril, saya gampangannya gitu ya. Sama malaikat Jibril diungkapkan ke Nabi Muhammad, suruh ngomong gini nih, kata Allah, suruh ngomong gini. Apa isinya? Maka Muhammad aba ahadimir rijalikum, bahwa Muhammad bukan ayah dari kalian semua, wahai para sahabat. Karena saat itu kan para sahabat saksinya dan orang-orang kafir di saat itu. Gitu loh. Apanya lagi yang ditanyakan? Apalagi Julius? Maksudnya gini Pak Ustadz, nggak nyambung, ya nggak nyambung. Harusnya dia ngomong sama orang lain, bukan kepada Muhammad. Masa Maksudnya dia gini ngomong Ustadz, sama dia Muhammad, pengen Al-Quran itu jangan ke Nabi Muhammad diturunkan, karena kan masa sama Al-Quran Nabi itu bicara Muhammad kok tentang dia Nabi Muhammad. mengatakan dia Maunya dia gini bejir, diam dulu bejir. gitu. Maksudnya dia ini Ustadz, karena ayat ini bicara tentang Nabi Muhammad, dia pengennya disampaikan ke orang lain gitu Ustadz. Gitu Ustadz. Oh, Bukan, malah ngatur Allah ini memang nggak kalimatnya. nyambung. Ya Allah, Oten butuh KBBI. Tolong Jadi tag di bawah ya, Oten butuh KBBI ya. ya, Gini jadi Julius, udah diam dulu, diam dulu. Ucilin Kena, aja, diam. Julius aja diam. baca itu ayatnya nggak nyambung. Julius, Ucilin diam coba dulu. baca ayatnya nggak nyambung. Al-Hajab 40 nggak nyambung Aduh. isinya. Al-Hajab lagi, Al-Hajab lagi. Emang Oten ini karena faktor berkulup nggak sih otaknya ketutupan dempul? Apa karena kalian berkulup ya jadi otaknya kayak gitu? Mimpi apa tadi malam saya? Kok ketemu? Nggak tahu Ustad. Kenapa Ustad kalau kita masuk kembali nonton andar pasiennya gini semua ya? Tak tahu tuh. Kayaknya nih, Oke, mau diskusi ya sama saya. Ayo kalian bilang diskusi sama saya dia gitu. katanya. Ayo. Buset, nantangin. Aduh. Agak Mau nggak? lain. Abang, Ada Yulis. abang emangnya bisa baca Bible? Aku bisa. Bisa. Baca Yunaninya, Ibraninya bisa. Yunani, ya Ibrani nggak bisa, tapi bahasa Indonesianya bisa. Oke. Berarti kita akan diskusi terjemahan ya? Kita di sini mengangkat tema siapa percaya kepada Allah yang benar. Mau nggak? Biar orang tahu Allah siapa yang benar, ilah siapa yang benar. Oke? Ilah apa Allah? Beda ini. Ya Allah yang benar itu siapa? Mau nggak, Pak Ustadz? Ya, terserah. Monggo, coba kamu terangkan 3 menit aja tentang Allah kamu coba. Oke, baik ya. Pakai data tapi ya. Iya, nanti aku tunjukin data-datanya. Gimana mau nunjukin kamu open cam aja tidak bisa? Wah, memang gitu juga. Gimana sih? Gimana mau nunjukinnya? Kan kamu buka kamera aja gak bisa. Pengikut kamu itu lebih banyak muridnya Migacoan daripada follower kamu. Benar Pak Ustadz ya. Jadi gimana? Kalau nggak bisa ya aku turun, soalnya memang betul nggak bisa nyalain kamera benar. Iya, gimana cara nunjukin datanya kalau saya minta data nanti? Padahal saya mau nunjukin bahwa di dunia ini tidak ada Allah yang menciptakan dunia ini, hanyalah Allah orang Israel. Di luar itu Allah berhala, Pak Ustadz. Saya mau tunjukin data semua. Jadi ada yang ngaku-ngaku Allah yang menciptakan langit Coba bumi itu. Mas Julius ke room Kristen dulu, minta follower di sana. Nanti kalau sudah nyampe 1000 baru kesini lagi biar bisa dibuka camnya, karena percuma kan diskusi gak bisa nunjukin data. Oke, iya benar Pak Ustadz. Oke Pak Ustadz benar. Oke. Saya turun dulu Pak Ustadz, soalnya nggak bisa nyalain kamera. Ya, siap.
Hmm. Sudah turun dia Uni. Astagfirullah. Aduh, Nyari follower TikToker. dulu katanya. Ya, perkenalkan diri kamu TikToker. Ben handle tamu ya bang, aku mau tidur ngantuk. Bang Ben Bang bantuin dong. TikToker. Malam. Ya ini bantu Bang TikToker. Malam. Nggak dijawab, tendang aja nih. Ya, berpulang ke rumah Bapak di surga. Aduh, Oh, sampai boneka pun naik ke sini loh mau diskusi. Labubu malam. Labubu. Kabur lagi boneka. Coba yang ngoten ketik 3 gitu Ten. Ngoten yang mau naik ketik 3 gitu. Bang April malam. Loh, iya. Ya malam Bang April. Bang April. Ya, kenapa sih Oten ini? Mana nih Otennya? Ketik 3 Ten, biar dinaikin. Bang Jazili. Bang Jazili malam. Bang Jazili malam. Kenapa sih Oten ini? Bang Dipi malam Bang. Bang Dipi open mic malam Bang. Panggilan terakhir Bang Dipi, selamat malam. Bang Jazili malam. Bang Jazili. Lah Bang Jazili ini diturunin minta naik lagi. Di atas jadi patung. Bang Rimbai malam Bang. Halo Bang. Ini abang ini lagi di ICU atau gimana nih? Kok bunyi pasien monitor ini? Token itu, token listrik. Bukan, Kira beda. lagi di ICU. Sini makanya di visit Itu pasien monitor itu tadi. Iya, Di itu ICU kayak itu. jantung orang mau meninggal gitu. Iya. Ada aku mau tidur naikin lah Nandar, capek weh. Udah, tutup aja, tutup. Ustaz Udah Doki. lah ngantuk Ustaz. Tutup aja, tutup aja. Ya, Itu doa aja dulu dah, sekarang. hotelnya udah punah juga. Silakan Ustaz. Barokah doanya Tar. Nggak usah biar besok ada lagi. Kalau baru doa nanti besok ada yang mati nanti. Yuk, Ada kan waktu itu waktu Bang Handi nelpon dia kan? Itu loh teman-teman. Jadi bom-bom kan kasihan sebenarnya itu ada videonya, ada titiknya. Dia itu memang untuk buka komal itu dia mencarilah sesuap nasi di situ. Itu intinya dia itu. Salahnya dia capila ya. Nah, seandainya dia tidak banyak ngomong, ya bantu saya. Masuklah Banjuma supaya ada koin ya. Banjuma dengan ikhlas kok masuk. Tapi karena sombong itu loh. Nah itu.
Menghujat juga Bang Andi. Iya, iya. tapi yang itu Bang Andi, dia menyesatkan Bang Andi. Ada kawan saya juga kemarin itu, makanya saya masuk di dia tuh. Malah diturunkan saya kan. Menyesatkan dia. Kasihan kawan-kawan kita yang udah mau ini malah dengar bom-bom lagi. Sekarang sebenarnya musuhnya tuh bukan kami. Sekarang musuhnya Edis. Semua penontonnya lari ke Edis kan. Nah, itu. Bagaimana bom-bom ini menjatuhkan Edis supaya penonton terbagi-bagi gitu. Kasihan namanya si bom-bom ini. Sampai ada teman saya itu ya. Teman saya itu tinggal di Burundi. Ini inisialnya Jet. Dia punya angsa, namanya bom-bom. Iya. Iya rindu 1 minggu saya tidak ketemu sama dia. Gimana keadaannya? Si bom-bom. Iya. Oh kalau itu dia lihat saya kan dari jauh udah bunyi dia. Oh lari sama bininya itu. Lari keluar. Kalau dilihat saya nanti aku video ya kalau saya datang ya. Lari dia itu lari. Dia sayang kali sama saya. Ternyata angsa itu jiwanya kayak anjing juga ternyata. Dia mencium bau tuannya dia itu. Oh gitu. Iya, penciumannya tajam. Lebih penciumannya angsa lebih tajam daripada penciumannya bom-bom. Kalau bom-bom itu ya, dia mencium babi, katanya rasa ayam. Gitu. Itu penciumannya bom-bom tuh. Jadi kalah cium. Udah, bercanda teman-teman, bercanda. Tapi di bom-bom itu di Kombalnya dikelilingi penghujat semua memang Bang Aldi. Bom-bom yang kita maksud ini adalah angsanya Bang Juma. Angsa. Oh. Mana videonya ya Bang Juma? Lupa gue sih. Jasmaniar. Mana ya Jasmaniar. Jasmaniar, selamat malam. Jasmaniar, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma apa aja Bang, cuma dengar-dengar aja di bawah. Iya. Terima kasih Bunda Jasmaniar ya. Ya silakan teman-teman Kristen yang mau naik silakan. Yang gue salut ini Bang Indra Kurniawan ini, beliau ini benar-benar meluangkan waktunya buat kita. Tadi saya di room sebelah bareng sama beliau, terus saya kesini bareng sama beliau lagi gitu ya, karena beliau memang berbagi tempat gitu ya. Masya Allah beliau. Insya Allah beliau mau ke Jakarta, kita ketemu nanti Bang Juma. Masya Allah. Iya. Sekalian ini Bang Handi dan teman-teman mohon izin pada teman TikTok dan juga yang ada di YouTube. Ya mumpung kalian semuanya lagi nyimak ya. Saya mohon doa restu dari sahabat-sahabat semua, rekan-rekan semuanya, saudara-saudaraku semuanya yang ada di sini, yang lagi nyimak dimanapun berada. Mohon dukungan penuh, doakan yang terbaik untuk saya. Semoga saya mendapatkan hasil yang luar biasa ya, yang kemudian bisa membanggakan keluarga besar saya dan juga teman-teman sahabat-sahabat yang peduli dengan saya selama ini. Mudah-mudahan kemudian saya diberikan kemudahan dan kelancaran atas amanah yang diberikan. Amin. Jadi ini merupakan satu amanah bagi saya Bang Suma, yang menjadi goresan sejarah dalam hidup saya sendiri, bahwa saya tidak menyangka, tapi inilah yang harus saya jalani, meski dengan kerja keras serta harapan doa dari semua rekan-rekan dan sahabat-sahabat semuanya yang ada di sini. Jadi kesempatan emas yang tidak boleh terlewatkan bagi saya
walaupun harus meninggalkan keluarga, semua perjuangan yang akan saya laksanakan ini, saya katakan ini adalah akan menjadi sebuah kebanggaan, kebahagiaan keluarga besar saya dan juga sahabat-sahabat saya. Walau mungkin ya ditertawakan kalau perjuangan saya ini ada sesuatu yang ya bukan sesuatu yang berarti, tapi menurut saya Bang Suma ini tidak boleh saya sia-siakan. Jadi begini teman-teman, mohon doa restu ya. Nanti insya Allah hari Senin tanggal 18 Agustus tahun 2025 pukul 10 saya akan berangkat untuk mengikuti lomba makan kerupuk dalam rangka HUT Republik Indonesia yang ke-80 tingkat RT. Mudah-mudahan juara 1. Amin. Nah, saya berharap teman-teman mudah-mudahan saya bisa didoakan, semoga saya dapat juara. Atas doanya saya ucapkan terima kasih banyak dan terima kasih atas perhatiannya. Makasih. Serius dengarnya. Endingnya itu. saya sudah overthinking itu. Mau umroh, ada yang bilang mau nikah. Saya harus datang itu kalau urusan kedua itu. Endingnya ada. Tapi kan ini hari merdeka kan, harus kita meriahkan kan, harus ada hal yang kita spesial, jangan cuma. Tapi jangan terlalu dramatisir kalau gitu Pak Juma. Berkeringat di saya. Allah. Penonton udah pada pelongo mangap endingnya apa ini? Madora. Allah. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira kami mau pergi kejuaraan pencak silat. Tapi ini yang penting juga saya sampaikan. Mohon dukungannya. Semoga apa yang dicita-citakan Pak Bom Bom itu berhasil, karena beliau juga rencana mengikuti lomba balap karung. Doanya. Kalau itu mah nggak perlu lari, dia tinggal masuk guling-guling sampai dia itu. Allahu Akbar. Nah, soalnya lama nggak ada hoten, jadi mau tidak mau kita prank dulu. Kita prank ribuan manusia. Ini Alvino nih, Alvino. Ada yang tumpah. Alvino, selamat malam. Tapi aku mau korek Bang LKTP kan. Ya, dulu masih itu menurut saya itu. Ya, Bang LKTP waktu pertama kali kan antum kita berkenalan, terus yang paling Anda takut itu adalah kakak tercinta yang menghalangi Anda, kadang-kadang ngumpet-ngumpet pakai komal membicarakan diskusi. Begitu ya. Awalnya kan begitu ya Bang ya? Iya betul Bang Andi. Nah, setelah Anda memeluk Islam, apakah beliau-beliau itu sudah mengetahuinya Bang? Oh, jadi ceritanya waktu dulu itu memang karena keadaan ibu kandung saya lagi sakit. Jadi belum bisa bicara. Sorry. Saya tertawa chatnya anak-anak. Iya Bang. Tetapi setelah sekarang ini agak mendingan kan, sudah bisa bicara. Jadi saya izin dulu sama ibu saya, dan ibu saya mengizinkan, makanya mereka tidak berani. Karena restu dari ibu kan, ibu bilang terserah kalau itu yang terbaik. Dia menganggukkan kepala, dan restu itulah yang didengar, yang dilihat oleh kakak perempuan saya dan kakak laki-laki saya pertama itu. Saya kan bungsu terakhir Bang. Jadi untuk keluarga aman karena ibu yang membeli restu. Alhamdulillah. Ya. Berarti tidak terjadi, berisik di minute dulu gitu dong. Tidak terjadi yang tidak kayak kita harapkan. Aduh berisik. Bang Hendi moderatornya ini ya? Tapi kan sambil ngomong. Enggak berfungsi. Kang Dito bilangnya enggak berfungsi Kang Dito. Berfungsi. Tapi alhamdulillah ya. Enggak.
Dalam keluarga kondusif ya abangku ya, LKTP ya. Alhamdulillah, karena yang datang dari Allah itu saya yakin akan dibantu. Karena saya yakin dan percaya tidak sehelai rambut saya pun akan jatuh tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, takbir. Allahu Masya Akbar. Allah, Akbar. Itu yang saya yakin Bandi. Jadi lancar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makasih. Untuk itu melalui forum ini, sudilah kiranya antum hadir nanti di Jakarta. Kebetulan kita ngumpul semua di Jakarta ini bulan September, tanggal 13 September 2025 di Jakarta. Undangan resmi, undangan terhormat buat antum ke Jakarta. Terima kasih banyak Bandi. Saya udah izin juga sama ibu jauh-jauh hari waktu malam ngobrol dengan Bang Juma tuh, dan sudah diizinkan. Alhamdulillah. Saya akan ke sana nanti. Ketemu Jakarta. Ya, kalau bisa berbagi HP aja dengan saya. Bagaimana caranya nanti? Jemput di mana dan nanti nginep bareng-bareng sama tim, oke? Oke, siap Bang Andi ya. Saya pernah kok ke Jakarta Bang Andi. Dulu saya pacaran dengan almarhum ya, pacar saya dulu kuliah di Cawang di UKI. Sudah almarhum dia. Jadi saya sebulan pernah di Jakarta, tinggal di Salemba di Keramat Raya ya kalau nggak salah namanya. Dekat lah dari rumah aku itu. Saya pernah tinggal situ Bang Andi. Kos itu rumah kayak home gitu. Selama sebulan karena teman ini yang almarhum meninggal, pacar saya dulu. Jadi kesimpulannya adalah setelah memeluk Islam diperlihatkan lebih baik dari yang sebelumnya. Saya rasa mereka akan menilai. Betul. Kok adik saya, kok kakak saya, kok ponakan saya, kok setelah memeluk Islam berubah total dari yang sebelumnya. Itu dakwah juga itu. Sikap itu dakwah kepada mereka gitu. Itu Bang. Betul Pak Andi, karena saya juga mengikuti ya seperti di buku Sirah Nabawiyah yang saya baca, di mana beliau Nabi Muhammad ya, baginda Nabi Muhammad, junjungan Nabi Muhammad SAW pada waktu zaman itu beliau berdakwah dengan memberikan tauladan yang baik sehingga penyebaran agama Islam begitu cepat waktu itu ya. Terbukti dulu di Palestina, Mesir dan lain sebagainya memeluk Islam karena melihat tauladan dari Nabi Muhammad yang begitu luar biasa mulianya, begitu Bang. Oh, boleh tahu nomor HP-nya sudah terbagi nggak? Saya belum punya loh. Iya, nomor Bang Andi juga nggak ada di saya Bang. Nomor saya ada di di siapa kemarin ya? Siapa yang dikasih? Inspirasi dengan di Bang Bunda Vera. Terus abang siapa lagi kemarin yang interview tuh Bang? Interview dari API. Ustaz Alif, bukan? Yang dari API, yang interview saya untuk mualaf itu, untuk bikin sertifikatan di interview kemarin. Oh, Bang Ardiansyah. Iya mungkin ya, saya lupa ya. Coba ya. Iya, nanti saya minta ya nomor. Oh, emang Bang Andi Alkitab udah mualaf. Katanya mau ke Makassar mualaf sama Bang Gurunda. Awalnya Bang, tapi setelah ketahuan tahu kalau Bang nanti mau ngumpul di Jakarta, jadi saya beralih ke Jakarta aja. Karena sudah sudah syahadat kan sama Bang Juma juga. Iya. Lanjut Bang Andi, lanjut Bang Andi. Ya, saya sapa dulu Arya. Kali itu. Iya, barengan itu tadi. Hampir sama perkataannya. Kita sapa dulu. Bang Arya, monitor, selamat malam. Arya kurang lebih 57 garis miring. Arya, selamat malam. Kosong ini Ustaz. Pandangannya, nggak ada orang. Nggak ada loh, nggak bisa lihat. Ya mumpung banyak penonton ya. Jadi teman-teman semuanya yang memantau live ini, baik di TikTok maupun di YouTube, kami atas nama pengurus DPP Pusat Apologet Islam Indonesia mengundang antum-antum semua mengikuti jalannya atau mengikuti acara Milad kedua Apologet Islam Indonesia pada tanggal 13 September tahun 2025. Jam pada duhur sampai selesai, tepatnya di Masjid Istihad Tebet, Jakarta Selatan. Tanpa kecuali, antum-antum semua diundang.
Bagi yang ingin berbagi ya silakan hubungi kami. Apapun itu, doa, apapun itu, semoga jalannya acara ini berjalan dengan lancar. Nanti akan diikuti oleh beberapa pembicara. Nah, tentu pembinanya, panglimanya ada Bang Banyuma, ada Ustaz Nababan, Ustaz Wafi, ada Bang Haji Deddy Miswar, ada beberapa praktisi-praktisi hukum, dan lain-lain. Tuh, kami undang dengan hormat tanpa terkecuali. Kira-kira begitu penyampaiannya. Makasih. Izin Bang Andi, kalau boleh tahu di Jakarta mana ya? Karena kemarin ditanya juga sama abang saya. Jaksel, Jakarta Selatan, Tebet. Selatan, iya ya. Baik, makasih Bang Andi. Yang ingin berbagi, berinfak, sedekah, silakan hubungi saya atau langsung ke rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia. Nomornya 75 kali ditambah 51 ditambah 770 atau 75 kali 51 770. Bank BNI atas nama Apologet Islam Indonesia. Kira-kira begitu teman-teman. Wajib datang lo ya. Kesempatan nih. Anda akan melihat langsung. Selama ini kan ketemunya di media sosial. Ini ajalnya kopi apa namanya ya? Kopi darat ya. Silaturahmi gitu. Masjid Al-Ijtihad Tebet, Jakarta Selatan. Dia posisinya di Tebet Timur, kalau nggak salah itu. Ya, kopdar, kopi darat, kopdar. Kayak ada radio aja kopdar. Insya Allah dilaipkan. Oh, Tebet Barat ya masuknya ya. Berarti dari Sarjo dong. Ada apa sebenarnya kali? Ada yang masuk tuh silakan. Iya, Semanung Khalid. Dibuka mute-nya, Semanung Khalid. Kok tahu namanya Semanung Khalid? Orang. Iyalah, Gabriel Semanung Khalid. Melvin ini Bang Andi. Iya, Melvin ini. Kalau udah ke pojok lari tanpa pamit. Halo. Ah, tuh kan. Silakan Randy tuh. Nih. Sebentar. Mana Pak Alketip? Perlu dipersiapkan, dia pakai sabuk pengaman dulu baru pakai helm, baru ngomong dia. Kasih nyaman dulu tempat duduknya. Silakan, kayaknya ada dendam kesumat sama LKTP. Soalnya kursi yang dia pakai kursi salah ukur. Ya, silakan. Bang. Iya, ada dendam itu samamu kayaknya LKTP. Karena dulu saya kasih nubuatannya Yesus itu di Yohanes 16 ayat 12 sampai 14 tuh. Sebentar dulu KTP, sebentar. Kemarin kok di Komal Discord nangis kok karena mualaf. Sekarang kok mualaf. Kemarin yang berapa kali kok mualaf? Nggak usah lah yang bawa kemarin, yang sekarang aja. Apa sih? Aduh. Waktu kemarin kok di Komal Edis naik koinmu LKTP. Kapan itu? Kapan? Artinya gini loh, janganlah kita pansos kita masuk Islam jadi pansos ngapain pernah kayak gitu. Oke, kau bilang saya pansos ya? Nih saya buktikan nama kau ya, ini. Bentar, kan kau bilang saya pansos. Nih, kalau kau mau lihat ya. Gak usah lah. Saya ini tinggal sendiri nih. Bentar. Nih. Gede. Udahlah, semuanya kita kan kau bilang saya lagu lama di Sumut ini kawan. Ada namanya lagu lama mudah kuncinya. Kalau ini yang kau bahas, saya Kalau turunkan saya aja bro. pansos, saya beli buku Sirah Nabawiyah, Al-Quran saya ada 2 tuh. Saya beli ini. Sudah saya ganti salib itu. Di sini dulu tempat pohon Natal tau. Pohon Natal itu ternyata untuk orang berhala. Ada di Ulangan 8 ayat 7. Untuk orang yang berhala zaman-zaman dulu. Saya ganti sekarang tuh. Allahu Akbar. Kau kira beli buku Sirah Nabawiyah? Mungkin kau nggak sanggup.
Kau bilang saya pansos. Iyalah, di Komal Edis kau nangis nggak kemarin tuh? Aku lihat loh, kok jadi Itu kapan, KTP saudara? ini? Kapan? Itu Di lama, Komal udah Edis dah lama itu. nyesal aku, nyesal. Nggak ngerti. Udahlah saya turunkan aja lah. Remo diskusi, kau yang pansos di sini. Kau yang pansos. Waktu di edisi itu udah lama. Saya juga mantau kok. Ya beliau kan masih dalam status galau itu, masih cari sana cari sini kan gitu. Ini orang kok suka banget apa ya membicarakan hal yang sudah lalu gitu. Nah di sini tuh diskusi, adu ilmu lah, nah, adu ilmu gitu loh sama Al-KTP. Kalau kamu masih Kristen, kau adu ilmu lah. Betul. Gitu. Dia kira saya masih terpengaruh Bang Andi. Padahal saya udah 1000% ini. Setelah baca buku Sirah Nabawiyah, seibarat saya membangun fondasi iman saya itu seperti saya membangun rumah di atas batu. Fondasinya tinggi, terus tiangnya tuh dari beton. Jadi biarpun angin topan seperti apa tidak akan goyang iman saya Bang Andi. Pada Islam Allahu Akbar. Emang ini loh Bang. Iya ya Bang. Orang yang sudah memeluk Islam itu, kalau dari agama sebelah, memang orang-orang sebelumnya ini merasa bahwa wah ada orang lepas lagi dari pengaruh iblis. Jadi iblis itu marah Bang. Betul. Iblis itu marah. Bagaimana iblis ini mempengaruhi Anda dengan berbagai cara, gitu loh. Jadi iblis itu sebenarnya kekurangan anggota lagi gitu. Kalau ada orang memeluk Islam, iblis marah. Bagaimana cara iblis ini melampiaskan kemarahannya? Ya dia merasukilah orang-orang kayak tadi gitu loh. Betul Bang. Itu Bang. Betul Bang Andi. Benar itu. Terbukti kok yang DM saya banyak. Bahkan yang saya ajak ketemu di Taman Kota berapa kali saya Bang Andi. Di Labuan Bajo pun pernah 60 kilo dari sini saya pergi Bang Andi. Karena dia ngotot mau ketemu saya. Ayo saya bilang gitu. 3 orang mereka, dua laki 1 cewek. Ketemu saya nggak takut. Katanya saya ketawa-ketawa tentang Kristen. Ayo silakan, ayo. Saya buktikan saya bilang. Jadi saya nggak akan takut karena apa namanya kalau saya berada di jalan yang benar nggak akan saya takut. Jadi orang yang memeluk Islam itu memang mengalami ujian, berat ujiannya, baik dari temannya, dari pendetanya, dari orang rumah, keluarga gitu loh, banyak sekali ujiannya gitu, berat. Berbeda dengan orang yang murtad, langsung dapat sesuatu yang dia inginkan gitu, tapi berakhir duka. Lihatlah si Udin di luar negeri, udah DPO, urus kering, kagak ada yang donasi, kan kasihan, kan berakhir duka gitu loh. Jadi berarti Bang Andi, adiknya Edis itu kan ada tuh tadi tuh, dia undang saya kan, dia kirim terus suruh masuk saya di roti apa, roti apa kok tuh nama kuamalnya tuh ya. Adik kandungnya si Edis, dia farmnya marganya tuh Sidabutar juga, lupa saya nama cewek tuh. Roti Hido. suruh susu, kalau ada begitu suruh susul aja kakaknya. Iya betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Andi. Agar batu. Mana Bang Kaisar ya? Lama nggak dengar. Ntar dulu ada pertanyaan nih. Iya, Pak Julpantoni. Ntar dulu Bang. Ini bagus pertanyaan. Bang Andi izin tanya, kita Muslim boleh nggak datang ke pesta pernikahan orang Kristen? Nah, itu dirubah pertanyaan, pesta perkawinan. Nah, di sebelah itu nggak ada kata nikah, kawin gitu ya, pesta perkawinan orang Kristen. Ya boleh saja. Itu kan namanya hablum minannas. Jangan ke perkawinan, dagang aja sama mereka boleh, tapi harus ya jaga jarak. Kalau ada seremoni-seremoni yang bertentangan dengan ajaran Anda, jangan ikut terpengaruh di sana. Sepanjang tidak ada ornamen-ornamen yang bisa mempengaruhi akidah Anda, ya masuk saja, nggak ada masalah. Apalagi teman. Karena umat Islam itu boleh berteman dengan siapa saja, tapi jaga jarak. Kalau menurut saya begitu ya, boleh nggak? Salah nggak nih, Bang Arif? Silakan, enggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Masya Allah, lanjut. Kasih.
Kalau perkawinan anak domba ya nggak bisa hadir lah kau. Itu di Wahyu 19 nomor 7. Gimana caranya mau hadir? Ada aja nih pertanyaan di bawah nih. Nekat yang nyata. Selamat malam. Nekat yang nyata. Selamat malam. Selamat malam. Nekat yang nyata. Waduh. Nekat. Nekat yang nyata. Saya turunkan kalau nggak ngomong. Dapat nomornya dari inspirasi. Iya Bang Andi, saya minta nomornya nanti Bang Andi. Gary, naik Gary. Ayo Gary. Gary, naik Gary. Gary, naiklah. Gary, ayo. Itu ya. Tentang satu. Nggak aktif ya? Ditolak Gary. Naik Gary. Nih. Aktif kok Bang Andi. Salah saya itu. Apa nomor lama itu? Iya Bang Andi, nomor dulu tuh. Udah pernah ganti saya. Udah mau jam istirahat Bang ya. Yang berakhir 5677 kan? Iya betul Bang Andi. Oke. Saja Bang. Lanjut. Thank you Bang ya. Ini ada si Gary, Bang Andi. Enggak ada mau istirahat dulu Bang. Next saja Bang ya. Kita jam berapa bisa mau kerja? Bang Hendy itu semua yang Bang Juma. Gimana Bang Geri, apa kabar? Kenapa dia? Kenapa? Nggak tahu, sebentar aja katanya. Oh dia lagi ambil kursi itu. Terusin dulu Pak, balas WA dulu. Nikat yang nyata sudah saya turunin, minta naik lagi. Nikat yang nyata, selamat malam. Nikat yang nyata. Nikat yang nyata. Waduh. Bunda Mila, assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua, Gurunda, Bang Handi, Kang Dito, Al-KTP, Peta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda Mila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Lanjut. Kang Dito sambil disapa Kang Dito. Saya sambil lalu ngundang-undang Kristen yang tidak nonton di Komal ini. Oke. Hasmiranti, selamat malam. Hasmiranti, Kristen atau Muslim? Hasmiranti. Ngomong. Hasmiranti. Selamat malam. Ya, halo, selamat malam. Halo. Bu Asmiranti Indra, Kristen atau Muslim, Bu? Aku nggak bisa nurunin nih. Oh. Ya, silakan yang Kristen. Satu kursi ini kita kasih. Tapi ingat ya, kami ini fair, tidak ada main keroyokan. Silakan dipilih mau lawan siapa, tapi kita memprioritaskan kepada gurunda kita kalau lagi masih on fire ya. Silakan teman-teman Kristen, monggo. Mana nih? Ini siapa aja tadi? Belum ada yang naik. Allahu Akbar. Bunda Mila, apa kabar? How are you today, Bunda? I'm okay, thank you. Masya Allah. Gimana? Udah Oten, lagi kabur ya Otennya? Otennya udah jelungup
udah tengkurap, udah tiarap. Ini kan yang nyata ini nggak ngomong minta naik lagi. Iya, itu dia. Diblok aja lah. Jangan-jangan mau report Ustaz Arif. Bisa juga. Bunda Mila, aku mau nanya Bunda Mila, ini serius nih Bunda Mila. Boleh. Kenapa itu ya? Anak-anak kecil itu di Inggris, di Inggris, di Amerika itu kecil-kecil udah bisa bahasa Inggris. Kenapa ya Bunda? Bang Handi orang Makassar, kecil-kecil udah bisa bahasa Makassar. Iya kan? Tapi gini, tingkat pendidikan kayak contohnya orang yang udah umur 80 di sini ya, yang tidak mengenyam pendidikan cukup, bahasa Inggrisnya masih kalah sama kita-kita. Gitu. Jadi dia punya pemahaman beda gitu loh. Dan bahasa Inggris juga banyak perubahan. Nggak sama dengan yang zaman dulu. Kedengeran tah suara saya? Ya Bun, jelas kedengaran. Bunda Mila, di luar negeri itu, khususnya di daerah Bunda Mila, di sana Kristen agresif nggak sih untuk murtadkan umat Islam? Nggak ada Kristen di sini. Nggak ini. Paling kalau di jalan itu di New York, di tempat saya nggak ada. Di jalan itu ada perdebatan, jadi debat offline, tapi di jalan, di pinggir jalan, lagi bazar atau lagi apa gitu loh. Seperti itu. Jadi nggak ada Kristen agresif itu. Yang ada juga orang ini Jehovah Witness. Apa ya Jehovah Witness ya? Nah itu datang ke Saksi Yehova. Saksi Yehova ya. Nah itu benar itu datengin rumah-rumah, berusaha. Itu orang Asia biasanya, either Korea, Filipina, pokoknya Asia lah gitu loh. Jarang orang putih atau apa tuh. Jadi nggak ada sama sekali begituannya. Gitu. Kalau saksi Yehova tuh Bunda di sini diusir. Saya pun pernah dulu saya usir, masih SMA saya. Ya. Dia datang bawa brosur-brosur gitu kan. Ya benar-benar. Kami udah beragama Katolik, kok ajar lagi kami tentang keluar. Saya suruh keluar, usir. Pakaiannya rapi kayak sales gitu. Bener-bener kayak sales, bener banget. Ya gitulah, mereka berusaha gitu. Cuma nggak ada yang kayak di Indonesia gitu nggak ada. Buktinya sekarang kan di gereja-gereja ditinggalin, ya kan? Kalau memang mereka tuh sukses dengan cara begitu, Kristen berkembang dong di luar negeri, di London apa di mana. Tapi kenyataannya kan nggak gitu. Kenyataannya makin hari makin berkurang, makin hari makin berkurang. Ini gitu. Berunda udah Terusin dulu kan Dito, aku lagi mengisi Kampung Tengah ini, baru sempat. Enggak, beliau masih on fire Bunda. Oh ya, siap. Ya kita tinggal siapin aja hotelnya supaya naik. Tapi kayaknya lagi demen typingan ini mereka. Ayo bisa yuk, saudara-saudara Kristen yuk. Mana? Ayo, Felmina official. Felmina. Apa lagi? Ini nikah yang nyata ini saya naikin. Kalau nggak ngomong aku blokir ya. Minta terus. Aku blokir akunmu nanti kalau nggak ngomong. Silakan disapakan itu. Ya, King. Selamat malam, King. King drafting ini. Oi. Kan Dito narasinya gini kan Dito kalau mau nih ya. Gimana? Kalau di dalam Al-Quran itu semua para nabi itu ada 25 nabi tertulis itu ya.
Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW itu semua para nabi itu Muslim. Itu tidak terbantahkan begitu. Tapi kalau dilihat kitab sebelah gitu ya, tidak ada satupun nabi itu agama Kristen. Nah ini Kak Dito narasikan aja dulu. Ini enggak menoloh, ini enggak mau menyinggung siapa-siapa, tapi ini kenyataan dan fakta begitu. Nah, nanti kalau ada Kristen tanya, kenapa banyak nabi yang ada di Bible-mu itu kok nggak ada satupun yang beragama Kristen? Bahkan tokoh yang kau tuhankan itu tidak beragama Kristen. Nah itu kira-kira. Dari mana ini Kristen nongol kira-kira begitu? Silakan Kang Dito. Oh, iya. Tapi Kristen punya nabi nggak sih? Enggak kan? itu langsung statement inti. Orang Kristen punya nabi nggak? Kalau sudah mengetahui kebenaran bahwa perjanjian lama miliknya orang Yahudi dan nabinya adalah nabinya orang Yahudi, nabinya orang Kristen siapa? Ini nih. Sebenarnya cukup simpel. Ya, cukup simpel. Sesuai dengan statement pernyataan bahwa Kristen ini adalah ajaran yang memaksakan diri untuk menjadi Yahudi. Itu poin intinya. Kenapa perjanjian lama harus dimasukkan, ditempel dengan perjanjian baru? Karena memang mau mencangkokkan menjadi Yahudi rohani. Itu sudah ulti itu. Ya memang kalau cara akademis itu tidak bertele-tele teman-teman, tidak mau dikirim muter-muter. Tapi yang poin substansinya adalah kita tidak monolog dan menyerang. Tapi opini pendapat kita pribadi masing-masing ya menjelaskan bahwa inti daripada kebenaran yang berbasis faktual. Orang Yahudi kenapa mendiamkan diri Bible kitabnya mereka itu dijadikan rujukan Bible. Bang Andi monitor. Masuk. Bang Andi. Masuk. Bang Andi Silebes. Oh Bang Andi. Bang Andi. Lagi makan. Apa itu? Enggak ada tipping dari Abah Indra. Suruh buka WA-nya Bang Andi. Oh. Bisa ambil air minum? Ya saya buka. Ya, sambil dilanjutkan ya, menunggu sahabat-sahabat Kristen yang mau naik. Karena kadang kebenaran meskipun pahit, konsekuensi logisnya adalah setelah mereka tidak menerima kebenaran itu, maka mereka akan tetap berada di dalam kesesatan. Itu saya rasa kita memasukkan suatu metode rasionalisme dikombin dengan empirisme. Yang berhubungan dengan empirisme adalah bahwa orang Yahudi yang memiliki kitab, ini kenapa mereka berdiam diri? Kenapa mereka berdiam diri? Pastinya kalau di situ terdapat suatu kebenaran dan tidak membiarkan orang dalam kesesatan, maka Yahudi akan seperti kita. Ngapain lu ambil kitab gua tuh? Kan gitu tuh. Karena hal yang sangat berbeda dengan pemahaman orang Yahudi. Orang Yahudi ini memiliki namanya kitab-kitab di luar yang tertulis. Disebut kitab lisan atau yang disebut dengan Sebi Alfi atau Talmud. Ya sama halnya dengan mungkin kalau di kita di Islam ada Al-Quran dan ada As-Sunnah. Nah ini yang kita melihat Yahudi kenapa tidak bergerak sama sekali pada saat kitabnya itu diambil oleh
orang Kristen, di kanon, dijadikan rujukan kanonika penstandatan, dibilang adalah firman Tuhan. Yang itu. Tetapi yang lebih menarik kita lihat yang dilakukan LAI, ini banyak sekali penyimpangan. Sehingga contoh yang kita buat secara analisa detail, di mana penciptaan manusia pertama, kita tidak akan menemukan namanya Adam. Kejadian pasal 1 sampai dengan pasal 3, nama Adam itu tidak tertulis secara eksplisit. Saya lanjutin ya, Andito ya. Ya, silakan, Bang Andi. Begini teman-teman, sambil bernarasi, berbagi gitu ya. Kita tahu Yudaism itu dia yang pertama. Dia itu agama samawi. Karena ajarannya bersumber dari kemurnian ajaran Nabi Musa alaihissalam. Umat Islam itu harus mengimani sampai di situ. Cukup mengimani saja, tapi bukan dijadikan panduan hidup beragama Islam, enggak. Jadi sebrutal-brutalnya Yudaism, ya, sekejam-kejamnya mereka, dia tidak pernah menista Islam. Dia tidak pernah akan mau berdiskusi debat dengan orang Muslim. Yudaism itu. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa Islamlah agama yang benar. Karena hanya agama Islam itu yang mencintai, menghormati, memberkati para nabi yang dinabikan juga oleh mereka. Itu ya, ini titiknya di sini teman-teman. Saya ulang kembali nih. Sebrutal-brutalnya mereka, tidak ada yang satu pun yang pernah saya dengar berani menista agama Islam, apalagi menista nabi kami, nabi kita. Karena mereka paham. Mereka paham itu bagaimana Nabi Ibrahim itu punya 2 anak. Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Paham mereka itu. Dan mereka juga tidak akan pernah itu mau debat dengan umat Islam, paling diskusi ringan. Bahkan mereka sangat mendukung. Kita tahu Rabi Tobias Singer itu bagaimana beliau sebenarnya sangat memuliakan Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau, ya teman-teman nih, yang Yudaism, yang nyasar misalnya ke Indonesia begitu, kalau ingin ke villa, dia pasti memilih masjid. Dia paham betul. Cuman karena tegar tangkuknya saja, dia tidak mau bersyahadat, hanya sampai Nabi Musa alaihissalam saja. Begitu, hanya cukup di Torah. Persoalannya adalah mereka sekarang mengalami kesulitan melaksanakan Torah secara konsekuen. Kenapa? Torah itu sangat-sangat berat dijalankan oleh manusia yang hidup di zaman serba modern ini. Yang paling sulit nih, terutama istri yang sedang haid. Sorry, maaf agak terlalu terbuka, yang sedang berhalangan, itu harus diungsikan, dipotong merpati, segala macam, tidak boleh satu kamar dan seterusnya. Dan banyak sekali hal-hal perintah Torah itu sangat berat. Sabat apalagi nih teman-teman. Sabat itu mulai hari Jumat jam 6 petang itu nggak boleh beraktivitas, memasak segala macam dan seterusnya. Sampai jam 6 besoknya baru bisa lagi memasak di rumah. Kecuali boleh dalam hal emergensi menolong orang yang sakit atau yang kerja di rumah sakit. Berat itu hukum Taurat. Makanya mereka ini sebenarnya bingung juga. Kita di Taurat ya berat, mau ke menjadi muslim. Ini siapa? Tapi Al-Quran menjiplak Alkitab. Ini siapa sih yang nangis ini? Oh, Saksan. Ini siapa sih kalau orang gila naik ya? Al-Quran menjiplak Alkitab. Jiplak nih ya. Ini kenapa orang mabuk naik? Iya, kenapa Tapi orang Al-Quran menjiplak Kristen kayak begini? Alkitab. Ini orang Kristen. Jiplak nih ya. Ini kenapa sih naik ke orang mabuk? Asik. Lu punya ilmu nggak diskusi debat sama gua berdua? Ya di mute. Jiplak nih ya. Iya. Al-Quran menjiplak. Gitu dong, dianjingin langsung itu.
Inilah orang Kristen ya. Contoh salah satu nih, nggak semua. Banyak teman saya orang Kristen beradab, beretika. Banyak teman saya pendeta beretika, beradab. Nggak semua. Tapi rata-rata nih yang masuk di Komal nih tidak beradab, tidak menunjukkan ajaran kasihnya, tidak punya etika, tidak punya adat ketimuran, masih pengaruh Belanda yang dia pakai, dan mencerminkan apa? Kemiskinan ilmu. Inilah orang-orang kayak mereka ini. Kenapa demikian? Ya pengaruh babi, pengaruh alkohol, kebiasaan sehari-hari gitu. Tuh orang kayak tadi ya. Tapi tidak semua orang Kristen, banyak yang baik kok. Banyak yang baik orang Kristen itu dalam hal beretika, saling menghormati satu sama lain, toleransinya bagus. Tapi rata-rata yang di media sosial ini gitu, kayak begini orangnya, brengsek gitu. Sampai di mana tadi narasinya? Yudaism ya gitu teman-teman. Ya Yudaism itu paham bahwa saudaranya itu Muslim. Mereka juga paham yang membebaskan mereka siapa, dan seterusnya begitu ya. Yang brutal adalah bukan Yudaismnya. Jadi bedakan antara Yudaism dengan Sijion. Sijion ngerti kan maksudnya? Ini beda makna nih. Sijion itu mereka juga bentrok dengan Yudaism atau praktisi Yudaism. Makanya mereka juga kan di demo tuh. Jadi ada dua juga golongan di sana teman-teman. Yang brutal itu yang itu Sijion itu. Yang tidak ada peri kemanusiaannya. Itu mereka bukan Yudaism. Itu ya. Bedakan antara politik dengan agama atau kepercayaan. Nah, kita pindah nih. Ada satu agama yang tadi barusan naik Kristen, ini dari mana asal usulnya gitu loh. Nah, untuk menutupi supaya nggak terlalu berbau Roma begitu, ya dia pakailah perjanjian barunya Yudaism. Sebenarnya perjanjian lama yang dimaksud itu adalah perjanjian baru. Sebagaimana di Yeremia 31:31. Taurat itu adalah perjanjian baru untuk Bani Yakub, Bani Israel. Karena sebelum ada Torah, itu mereka nggak punya pegangan, hanya di Mazmur Daud saja. Nah, pegangannya waktu itu Mazmur Daud. Apa yang mau dipegang di sana? Datanglah Torah sebagai perjanjian baru bagi mereka. Datang agama satu mengambil menjadikan perjanjian yang lama, yaitu Septuagint dan seterusnya. Digabunglah antara PL dan PB, dua bahasa yang berbeda, dua budaya yang berbeda. Mereka kejepit, yang mana yang mau diikutin. Penganutnya ini kejepit. Dia mau berbau Barat atau dia mau berbau Yudaism. Makanya mereka ragu. Nah, seperti Demian ini ambil tengah-tengahnya, jadi mesianik lah. Dan seterusnya begitu. Karena dia udah paham. Kok jadi berbau Romawi gitu loh. Nah, Yudaism aja udah. Tapi nggak bisa juga. Nah, ambil mesianik tengah-tengahnya. Masih berbau-bau seperti itu. Masuk ke Republik ini gitu, ke Indonesia. Dirubahlah tampilannya. Sampulnya diganti menjadi apa teman-teman? Alkitab. Tadinya Bible. Supaya agak berbau Islam dikit. Digantilah Theos menjadi Allah semua di sana. Supaya berbau Islam dikit. Diganti Apostolos menjadi Rasul. Supaya berbau Islam dikit. Gitu ya. Jadi mereka terpengaruh gitu loh. Karena kalau dia tampil apa adanya, ya apa bisa kira-kira diminati? Enggak bisa diminati. Kalau tidak diganti sampulnya menjadi Alkitab. Kalau Bible atau Biblos sampulnya apa diminati gitu. Sebagaimana luar negeri yang ditinggal gitu. Isi gereja tinggal nenek-nenek dan kakek-kakek gitu kan. Itulah tugas kita. Tugas kita bahwa berhentilah memakai istilah Islam. Pakailah wajahmu sendiri supaya jelas perbedaan antara you dan I. Antara Kristen dan Islam. Mending minjem
Menimake tidak disalahgunakan. Nah, disalahgunakan pengertiannya. Allah bukan nama katanya, hanya gelar. Nah ini kan, kamu kan Allah, kami Allah. Nah dari mana itu? Dan seterusnya teman-teman. Dan yang paling lengkap, yang paling menghormati semua ini, yaitu agama Islam, dimanapun dia berada, cara sholatnya ya sama, bacaannya sama, syahadatnya ya sama, Tuhan yang disembah ya sama, kagak pernah dirubah-rubah namanya. Itulah perbandingan teman-teman. Kalau mau berawal, mau belajar bagaimana berapologet, basic dulu. Harus Anda tahu itu. Siapa Yudaism, siapa Kristen, bagaimana Islam. Kalau udah paham itu basicnya, nah, baru step by step. Kalau perlu belajar original text dikit-dikit agar mereka terpana. Kayak tadi Banjuma, firman telah menjadi manusia. Padahal di original textnya nggak kayak gitu. Firman telah menjadi daging sharp gitu kan. Kira-kira begitu teman-teman. Mudah-mudahan saya tidak ada kelirunya, tapi kalau ada kelirunya mohon dimaafkan. Sampai jumpa, saya ngerokok lagi. Gitu? Oh iya, Bang Andi, Masya Allah. Aku udah hampir setengah watt tadi itu. Mana hotel ini? Belum ada yang disapa ya? Oh belum ada. Noah, Pasar Ibu yuk naik. Noah. Tunda kritis sedikit pola pikirnya. Kritis sedikit. Ya silakan naik. Noah, Pasar Ibu. Ya silakan, silakan. Saya sampaikan ini kepada Pak Indra dulu ya. Oh ya silakan. Barakallahu fiik Pak Indra, semoga antum dimudahkan segala urusannya, ditambahkan rezekinya. Alhamdulillah beliau berdonasi ke API. Ya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Jumlahnya nggak usah saya sebutkan. Nah, intinya lumayan, bukan lagi lumayan, sangat berbantu kita di acara Apologet Islam Indonesia Milan yang kedua. Barakallahu fiik Pak Indra Kurniawan. Lanjut, makasih. Masya Allah. Syukron Pak Indra. Berkah selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, tadi di bawah ada ibu siapa itu tentang Saturnalia ya. Saturnalia. Ini pembahasan tentang Kaisar Romawi Aurelian menetapkan tanggal 25 Desember sebagai hari libur titik balik matahari musim dingin pada tahun 274 Masehi. Diperkirakan bahwa umat Kristen awal mengadopsi hari ini untuk misa Natal mereka sehingga mereka tidak terlalu mencolok dalam menjalankan hari libur mereka. Kebanyakan cendekiawan percaya hari kelahiran Yesus tidak pernah diketahui tanggal Desember dipilih semata-mata demi kenyamanan. Nah itu sih, teman-teman bisa akses di Bible Tools, bibletools.org. Nah, itu teman-teman semuanya. Ini dari komentar Forerunner, ya. Itu sih poinnya. Jadi Saturnalia ini memang kebanyakan dari Kekaisaran Romawi. Tadi sudah saya sebutkan ya, alasannya itu abad keempat Kaisar Konstantin beralih agama ke kekristenan dan mengubah aturan Sabat dari hari ke-7 menjadi hari pertama dalam seminggu. Hari Minggu adalah hari pertama. Ia menyembah matahari sebagai dewanya. Hal ini memudahkan orang Romawi untuk menyebut festival pagan mereka.
Tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran Putra Tuhan, sebagai hari kelahiran Putra Tuhan. Ensiklopedia Katolik 1967 mengatakan, menurut hipotesis yang diterima oleh sebagian besar cendekiawan saat ini, kelahiran Kristus ditetapkan pada tanggal titik balik matahari musim dingin. 25 Desember dalam kalender Julian, 6 Januari dalam kalender Mesir, karena pada hari ini saat matahari mulai kembali ke langit utara, para penyembah pagan Mitra merayakan Dies Natalis Solis Invicti, hari lahir matahari yang tak terkalahkan, pada tanggal 25 Desember tahun 274. Aurelianus telah menyatakan Dewa Matahari sebagai pelindung utama kekaisaran dan mendedikasikan sebagai kuil untuk di kampus Martius. Natal berawal pada masa ketika kultus matahari sangat kuat di Roma. Itu ya. Saturnalia ya. Jadi itu teman-teman, supaya tidak penasaran. Jadi memang kalau kemarin saya pernah diskusi juga dengan teman-teman yang ternyata tidak meyakini kelahiran Tuhan, tapi hanya merayakan. Hanya ikut merayakan, tidak meyakini kelahiran Tuhan. Nah ini agak aneh nih. Ada nggak orang Kristen yang jujur bahwa Tuhan mereka lahir dan ulang tahun tanggal 25 Desember? Bahwa yang lahir adalah Tuhan. Ada yang jujur nggak? Nggak akan ada pernah. Gak akan pernah mereka jujur. Karena alibi itu lebih nikmat daripada kejujuran. Itu menurut pemahaman mereka. Alibi ya, sering beralibi. Pemahaman yang selalu ambigu yang digunakan, tidak ada suatu kebenaran, melainkan hanya pembenaran semata. Saya rasa itu ya, luar biasa. Silakan yang mau naik, ini Gurunda masih nungguin loh ini. Ayo. Mana ada logika? Mana? Ayo. Silakan naik. Kang Dito Iya, mengenai Bunda, Natal. silakan. Kalau di sini Natalan itu bukannya justru mereka kalau dulu iya ya, kalau sekarang ini bukan mereka beribadah ke gereja-gereja, enggak. Jadi begitu masuk bulan Desember itu kita sebagai travel di sini kan saya ada travel company kan, itu sibuk sibuk juga, sibuk karena mereka party gitu loh. Party company ini besar, party nanti di hotel ini, company ini party di gedung ini. Jadi sepanjang bulan itu mereka celebrate Christmas itu dengan acara-acara, minum-minum, party, have fun gitu loh, kayak gitu. Bukan lagi kayak dulu ke gereja terus ini nggak ada, kosong melompong ya, seperti itu. Jadi memang udah berubah banget udah peradaban tuh udah, makanya mereka nggak terima kan kalau kita ngomong Kristen diambang kehancuran. Mereka nggak terima, tapi kenyataannya seperti itu, realita hidup. Dan iya betul iya betul Bunda. Dan itu bukan hanya di luar negeri ya, di luar Indonesia. Yang di Indonesia saja mereka harus menyembunyikan bagi mereka adalah kebenaran Tuhan yang lahir gitu loh. Jadi mereka itu malu-malu tapi mau gitu loh Bunda. Mereka meyakini tapi malu, mau untuk mengungkapkan bahwa yang pertama Tuhan mereka manusia, mereka menolak. Begitu dibuka dalil Matius 12 nomor 8, anak manusia adalah Tuhan hari Sabat. Jadi pemahamannya adalah Tuhannya itu hanya satu hari gitu kan. Itu mereka nggak mau tuh. Itu poinnya. Ya. Apa saya mau bilang tadi tambahan? Jadi lupa deh. Lanjut dulu deh, ntar saya pikir dulu. Ada tadi tambahan.
Oh, mengenai itu ya, mengenai apa namanya? Bukan mengenai persepuluhan. Udah Kang Dito, lanjut dulu deh, saya lupa. Mesti ngomong. Ya, Vi, selamat malam, Vi. Kristen atau Muslim? Vi, selamat malam. Selamat malam, Vi. Selamat malam, Vi. Ya, kosong. Dani USD, selamat malam. Dani USD, Kristen atau Muslim, Bang Dani? Bang Dani? Dani USD? Dani UFD? USD? Ya yo, lo nggak bisa begitulah. Nggak bisa lah. Aduh, sorry. Iya, apa logika ini siapa sih? Gak mau naik dia ya? Kenapa? Ini banyak penghujat di bawah tapi gak mau naik. Cemen kalian itu mah. Cemen. Ayo naik yuk, yang berani silakan naik. Jangan malu-malu lah. Sok keras di bawah tapi nggak berani naik. Kita diskusi edukatif aja ya. Kalau aktif ini moderator saya udah tak bisuin ini. Sampah-sampah nih. Gurunda, monitor Gurunda. Sudah banyak yang kangen ini Gurunda. Ditungguin. Iya, semuanya dibuat sok. Kirain mau ada apa amanah apa. Nggak taunya. Lomba makan kerupuk. Allahu Akbar. Beberapa hari ini udah 3 kali ya episode Bang Joma itu buka Komal, topiknya itu eksekutor, salib itu pahlawan atau penjahat. Ini memang serba sulit untuk dijawab. Ada beberapa orang yang jujur menjawabnya, ada beberapa lebih banyak menjawabnya nubuatan. Gak nyambung toh. Tapi tetap memang topik ini harus diangkat. Kenapa? Karena salib itu dari Al-Quran bahasanya. Yang jelas di Al-Quran disalib adalah bukan Nabi Isa alaihissalam, yaitu orang yang diserupakan. Dia bertanya lagi, kan ada pertanyaan tukang Dito bertubi-tubi. Siapa namanya? Dia sedang ngapain? Terus dia ngomong apa? Kan gitu pertanyaannya yang kemarin ya. Betul. Nah, di Al-Quran nggak dijelaskan siapa namanya, terus waktu dieksekusi itu ngomong apa dia gitu. Kalau terus saya jawab, kalau pengen kamu tahu dia ngomong apa waktu yang diserupakan itu disalib, ya kau ikutilah jejaknya, kau mati dulu, mudah-mudahan kau ketemu, tanya dia di sana kan gitu. Karena Al-Quran itu segitu, kami umat Islam tentu tidak bisa melebih-lebihi gitu loh. Berbeda dengan Anda yang tidak tertulis, Anda tambahin kemana-mana. Ada seseorang anak yang mulia ini begitu, orang soleh, lu bilang Tuhan, nah itu kan nambah namanya kan gitu. Orang Islam nggak boleh nambah, nggak boleh juga ngurangin gitu. Jadi memang ini topik sangat-sangat memukau dan bisa orang berpikir jernih. Mau dia jawab penjahat, tapi hasilnya dia manfaatkan untuk penebusan dosa. Dia bilang iblis, artinya hasil karya iblis. Atau dia mau bilang pahlawan. Ada serba salah deh. Ya semoga kedepannya ada yang bisa menjawab jujur. Gitu ya, serba salah. Silakan disambut. Ya, Pak Ari Ilbasten, selamat malam.
Pak Ari, selamat malam Pak Ari. Sudah duduk belum ini teman-teman? Udah. Oh udah ya. Pak Hari, silakan bersuara Pak. Mic-nya udah kebuka Pak. Silakan Pak Hari. Oh pagi ya, sudah pagi ya di sana ya. Selamat pagi. Pagi udah 4:30 di Burundi ini. Ya Pak Ari. Dengar Burundi, tahu nggak Burundi di mana? Ada loh nama kota Burundi. Ada bunda. Negara yang paling terkismin di dunia. Di Afrika itu. Iya, terkismin di dunia bunda. Masa? Buka aja di Google. Oh ya, kasihan. Itu pasti kisminnya itu bukan karena natural resourcesnya itu nggak ada, tapi karena corruption. No corruption. Sumber daya alam. Sumber daya alamnya nggak ada. Sumber daya alam sama SDM. I know SDM tuh biasanya mengikut, tapi sumber daya alamnya nggak ada. No, nggak ada. Tandus. Masa? Really? Sumber minyak nggak ada. Perkebunan ya gimana sih kalau segitu-gitu aja nggak canggih gitu ya. Terus suaranya pemalas. Ya SDM itu rendah kan gitu. Ya, karena Saya di sana itu 16 tahun saya markir bunda. Aku nggak percaya.